kembali lagi di channel rating. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyebab oli itu tidak naik ke bagian cylinder head atau olinya itu tidak naik ke bagian klep di bagian atas ini ya teman-teman. Jadi ini dari pengalaman saya juga akan saya share ke teman-teman apa saja sih penyebabnya. Dan untuk sirkulasi oli ini sangat penting sekali ya untuk di mobil kita, karena kalau sirkulasi olinya itu tidak sampai ke bagian cylinder head atau bagian klep di atas ini, otomatis di bagian klep ini tidak akan terlumasi dan nantinya akan terjadi aus di bagian noken asnya atau camshaft di atas ini, ataupun di bagian klepnya itu juga nanti akan bermasalah ya. Jadi penting sekali kita memperhatikan apakah oli mobil kita itu naik atau enggak, dan ada 6 penyebab nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi tonton terus video ini sampai akhir. Bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng, dan bisa di share juga ke teman-teman yang lain. Oke, sebenarnya untuk tanda oli tidak naik itu mudah ya untuk mobil-mobil yang terhitung baru, ataupun ada indikator seperti ini, indikator oli seperti ini ya. Ketika lampu ini menyala, itu bisa menjadi indikator sebagai oli itu tidak naik ya, atau memang dia itu sebagai tanda kalau olinya nggak naik, itu indikator ini menyala. Tapi apa saja sih penyebabnya, nanti akan kita bahas pada video kali ini, karena penyebabnya ada 6 ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu ke teman-teman. Jadi pokoknya tonton terus video ini sampai akhir biar kalian itu nanti tahu apa saja penyebabnya ketika mobil kita itu oli mesinnya tidak naik. Untuk yang pertama itu oli mesinnya itu habis ketika lampu indikator menyala. Jadi langsung aja kita cek ke bagian dipsticknya seperti ini. Nah, kalau di mobil saya ini olinya masih penuh ya teman-teman. Jadi ketika nanti kalian mengalami hal seperti ini atau oli tidak naik dan indikator menyala, kalian pastikan dulu untuk olinya itu masih ada. Jangan sampai olinya itu sampai habis. Dan oli habis itu bisa disebabkan beberapa faktor juga ya, atau penyebabnya ada yang lain juga. Misalkan kalau oli itu habis, itu bisa jadi karena terjadi rembesan atau oli bocor di bagian gasket-gasket atau di bagian silinder seperti ini. Nah, misalkan seperti gasket karet seperti ini, dia itu bisa jadi bocor, ataupun yang di bawah di bagian karter oli itu juga bocor, bisa jadi mengakibatkan oli itu habis, ataupun ring piston kena. Biasanya kalau ring piston kena itu dia ngebul ya, dan olinya terbakar menimbulkan asap yang putih, biasanya tidak hilang-hilang. Itu juga bisa memakan oli kita, yang menyebabkan oli itu bisa habis dan indikator oli kemudian menyala di bagian dashboard mobil kita. Dan untuk yang kedua, penyebabnya itu bisa dari pompa olinya rusak. Jadi untuk pompa oli itu posisinya di bagian bawah sana, di bagian karter atau di bagian bawah mesin. Jadi kalau olinya itu tidak naik, itu bisa jadi pompa olinya itu rusak dan tidak kuat untuk mengangkat oli ke bagian cylinder head atau ke atas ini di bagian klep sini. Itu nantinya biasanya kalau terjadi seperti itu, dia suaranya itu kemelitik ataupun kasar ya di bagian atas ini, karena tidak terlumasi dengan baik di bagian cylinder head, yang menyebabkan suara itu kasar atau knocking ya, biasanya orang menyebutnya itu. Jadi nanti kalian pastikan untuk pompa olinya dalam kondisi bagus dan tidak terjadi masalah. Kalau rusak silahkan kalian ganti untuk pompa olinya. Dan kemudian untuk yang ketiga, penyebabnya itu oli strainer yang ada di bagian bawah atau leher angsa, biasanya orang menyebutnya itu di bagian karter oli, di bagian dalam karter oli ya teman-teman. Nanti akan saya perlihatkan ke teman-teman untuk gambarnya seperti apa. Nah, di bagian sini itu terdapat oli strainer atau leher angsa, yang dia itu nanti fungsinya untuk menyedot oli naik ke atas. Ada filternya juga, jadi kalau dia itu tersumbat, otomatis oli tidak bisa naik, dan oli itu hanya di bagian karter aja, tidak sampai ke bagian silinder atas di bagian sini. Itu nanti juga bisa menyebabkan indikator oli menyala, dan kita juga bisa melakukan pengecekan di bagian atas ini ya. Itu kalau ketika mesin nyala ada percikan, berarti oli sampai ke bagian atas. Kalau nggak ada percikan, memang bisa jadi oli strainernya tersumbat, ataupun memang dari penyebab yang di awal tadi. Jadi untuk pengecekannya itu sangat mudah ya, untuk oli ini tidak naik atau enggaknya. Jadi kalian pastikan untuk oli strainernya itu masih dalam kondisi bagus dan tidak tersumbat. Kalian bisa nanti membongkar
bagian karternya untuk melihat oli strainernya itu tersumbat atau tidak, ataupun kalian bersihkan aja menggunakan carbon cleaner. Itu biasanya saya dulu membersihkannya menggunakan carbon cleaner, udah bersih kembali. Dan untuk yang keempat itu sebenarnya lumayan sepele ya ini, yaitu filter oli. Jadi penyebabnya itu bisa jadi karena filter olinya itu sudah kotor ataupun tersumbat di bagian dalam sini. Nah, ini saya tunjukkan untuk filter oli di mobil saya yang sudah saya ganti. Ini untuk filter olinya memang sudah saya ganti karena ini sudah cukup lama saya pakai, dan memang di saya itu ketika ganti oli selalu ganti filter oli. Nah, ini bisa kalian lihat ketika di bagian dalam sini itu tersumbat, otomatis aliran oli yang akan naik ke bagian cylinder head itu akan terganggu ataupun tekanannya kurang. Nah, itu nanti bisa menyebabkan di bagian cylinder head itu kekurangan oli dan mengakibatkan sensor itu tidak tersuplai oli dengan baik dan indikator menyala. Seperti itu ya teman-teman teknisnya. Maaf kalau penjelasan saya agak belibet ya, tapi teknisnya seperti itu. Dan nanti kalian bisa mengganti filter oli ketika filter oli kalian itu memang sudah saatnya diganti atau terjadi lampu indikator menyala. Kemudian untuk yang kelima, itu yang pernah saya alami dulu. Ini sebenarnya sepele, cuman biasanya kalau di bengkel itu langsung divonis untuk penggantian di bagian pompa olinya, yaitu oli pressure-nya itu tersumbat atau oli pressure regulator valve itu tersumbat karena di situ ada piston kecilnya, dan itu biasanya dia macet ataupun untuk tegangannya itu terlalu lemah. Jadi oli itu tidak sempat naik ke atas tapi malah kebuang lagi ke bagian bawah karena fungsi dari oil pressure regulator valve itu dia membuang tekanan oli yang berlebih. Jadi kalau misalkan pernya sudah lemah itu memang terjadi seperti ini ya teman-teman. Nanti dia itu tekanannya kurang, kemudian sinyal indikator di dashboard itu menyala kedip-kedip seperti yang dulu setelah saya alami. Nanti bisa kalian cek di video saya sebelumnya. Untuk yang keenam, itu untuk mobil diesel ya biasanya, atau oli cooler biasanya. Oli coolernya itu mampet. Ini biasanya ada di mobil-mobil yang lumayan mahal ataupun kita modifikasi sendiri. Tapi kalau di diesel biasanya dia itu sudah ada. Fungsinya seperti radiator seperti ini. Dia untuk mendinginkan sirkulasi oli yang ada di mobil supaya oli itu tidak terlalu panas dan sirkulasinya bagus. Dan untuk oli cooler seperti ini, saya tekankan lagi untuk mobil-mobil yang diesel ya biasanya. Untuk mobil yang non diesel itu biasanya jarang menggunakan oli cooler karena memang biasanya didesain tidak menggunakan oli cooler sudah aman. Oke teman-teman, jadi seperti tadi untuk penyebab-penyebabnya ada 6 tadi penyebab untuk oli mesin itu tidak naik di ke bagian cylinder head. Jadi untuk cara pengecekannya itu sebenarnya mudah sekali. Ketika kita mau melihat ya apakah oli ini naik apa enggak, silakan kalian lihat di bagian sini dengan menyalakan mobil. Kemudian kalian bisa gas di bagian throttle body ini seperti ini ya. Nah, nanti kalian pastikan ada percikan ketika kalian gas. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Di sini olinya itu dia terlihat memercik, itu tandanya oli memang normal sampai ke bagian cylinder head, dan untuk di bagian camshaft atau noken as itu terlumasi dengan baik, termasuk dari klep-klepnya juga. Jadi ketika kalian gas tidak memercikan seperti ini, bisa jadi itu tanda oli kalian itu tidak naik ataupun tersumbat. Dan untuk penyebabnya yang sudah saya jelaskan tadi ada 6 penyebabnya. Silahkan kalian cek satu persatu ketika kalian itu tidak naik. Dan untuk indikatornya biasanya itu dia menyala berkedip ataupun dia menyala terus-terusan, karena di setiap mobil itu beda-beda. Kalau di mobil saya itu dia itu berkedip-kedip ya ketika memang suplai atau tekanan oli itu kurang, dia berkedip-kedip. Dulu pernah saya alami. Dan untuk penyebabnya itu karena dari olinya terlalu panas juga bisa, dan dari oil regulator valve-nya itu dia itu tersumbat ataupun macet di bagian pistonnya. Jadi mungkin seperti itu video dari saya pada kesempatan kali ini. Jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.